Kalau sekiranya ada orang yang ngaku ahli sejarah dunia, Nah betul, gimana tuh? bicara tentang semua sejarah yang terjadi di pulau-pulau di dunia, tapi dia men-skip sejarah Rasulullah, dia bukan ahli. Gak masuk itu. Karena dunia sebelum dan sudah Rasulullah itu sama sekali berbeda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Ustaz Faris Belki LC, salah satu guru kita. Dan kita punya banyak sekali pertanyaan yang sudah sejak semalam Ustaz. Terpikir terus gak bisa tidur. Adalah ini Ustaz. Apakah ini akhir dari segalanya nih Ustaz? Pandemi gak berhenti-berhenti. Ekonomi kolaps, PHK di mana-mana, orang udah mulai banyak stres ya, terutama di luar negeri. Apakah ini akhir Ustaz? Bagaimana kita membacanya Ustaz? Kebanyakan orang melihat begitu ya. Nah, seolah-olah dunia ini udah hampir kiamat aja. Karena mereka merasa bahwa kehidupan ini harus apa yang mereka pikul. Segala sesuatu itu harus mereka semua yang menanggungnya. Maka ada orang yang merasa sangat perkasa. Apapun dia bisa dapat selesaikan sendiri. Tiba-tiba datang pandemi kan, ini luar biasa pesannya. rontok semuanya. Rontok semua. Saya di dunia dakwah ini udah belasan tahun ya, yang mulai aktif banget. Kemudian juga saya dengar para asatidz selalu dengar baik langsung, ikut-ikut kajian atau melalui video-video begitu saya lihat. Itu kan semua semangat berdakwah. Betul. Tapi gak ada dakwah yang lebih lugas daripada pandemi. Gak ada dakwah yang lebih luas dari pandemi. Yang gak jelas pendakwanya siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah pandemi ini Allah turun sendiri ke bumi dan berkata, aku Allah. Kamu punya bandara, kamu punya pelabuhan, kamu punya pesawat, gak bisa kemana-mana. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kan refleksi paling kuat bahwa kita nggak bisa pikul kehidupan dunia ini sendiri. Begitu kita merasa bahwa dunia ini bergerak semuanya di atas punggung kita, kita akan merasa berat, akan kiamat datang seperti ini. Tapi begitu kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita takutin dalam hidup ini coba? Masya Allah. Berarti yang bilang ini akhir segalanya itu yang duniawi itu ya? Iya. Nah ini keruntuhan materialisme ini. Keruntuhan materialisme. Betul. Masya Allah. Tapi ya memang orang tuh paling gampang gitu ya, beriman sama apa yang dia lihat ya, bukan sama yang gaib. Betul. Makanya ketika ini pandemi nggak ada nih di marketing plan nih, nggak ada di bisnis plan. Orang udah setup bagus-bagus, mall baru launching, pandemi kelar Ustaz. Iya, bahwa matematika manusia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Maka kita mulai harus lihat matematika Allah. Ini dia nih. Logika riba dengan logika zakat. Logika mengambil keuntungan dengan logika berbagi. Itu kan logika manusia versus logika Allah semua itu. Betul. Nah, ini yang kita lihat ini. Oh ternyata begini, kalau kita serahkan kepada Allah udah nggak bakal rugi. Udah deal-deal yang paling yang utama itu kan deal-deal sama Allah. Betul. Dan ya jangan terjebak jadi korun ya. Udah dikasih tahu ada tokoh-tokoh kayak korun, kayak Fir'aun yang ya menyandarkan semuanya pada dirinya sendiri. Betul. Masya Allah. Kalau ini peradaban hari ini kan terlanjur begini ya Ustaz ya. Iya. Kita nggak tahu ya apakah nih ya ketika sebelum Rasulullah SAW juga hadir gitu kan, itu peradaban juga gelap Ustaz. Ya. Cuma apa yang lebih berat dari yang sekarang apa gimana sebenarnya Ustaz? Gimana melihatnya? Iya. Kalau kita melihat pandangan para ahli sejarah sekelas Wells ya dari Inggris, Wells, ya. Atau Gustav Le Bon, mereka berkata tentang akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7 itu adalah abad kegelapan sejarah, abad pesimistis. Abad pesimistis. Artinya dunia ini nggak ada masa depannya. Jadi karena mereka hidup di zaman itu atau karena mereka membaca sejarah. Ini kan saat Nabi dilahirkan ini. Oh ya, akhir abad 6 kan. Abad 6, ya. Bukan 6 Hijriah, 6 apa? Masehi. 6 Masehi ini kan. Nah, orang melihat bagaimana di Persia, bagaimana di adidaya siapa waktu itu? Romawi dan Persia kan? Betul. Romawi ini peradaban yang dibangun dengan batu bata. Bangunan luar biasa sekali. Betul. Kita lihat. Sampai Kolosium apa segala macam. Iya, tapi ruh ada enggak? Itu yang enggak ada.
Begitu itu nggak ada, runtuh. Kita ini harus seimbang antara ruh sama Iya. material, ini harus seimbang gitu. Coba kalau seandainya peradaban ini hanya di atas material, bahwa kan manusia sekarang begitu. Kalau saya lebih banyak rumah, lebih banyak mobil, lebih banyak tanah, lebih banyak apa, saya lebih bahagia, saya lebih sukses. Kan begitu. Seolah-olah itu. Seolah-olah itu. Tapi lihat kemudian kerapuhan. Hanya 35 tahun runtuh di kalangan umat yang didirikan di atas kekuatan ruh. Berkurban ini apa sebenarnya? Berkurban Masya Allah. ini mengorbankan fisik kan, Benar. material untuk menguatkan ruh. Betul. Coba Allah bilang tentang berkorban. Iya. Allah tidak ngelihat darah, ngelihat daging, itu kan hal yang material itu. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Takwa itu apa? Ruh ini kan. Intangible, gak kelihatan. Iya. Untuk apa itu, ya kan? Sebagai bentuk kamu melihat bagaimana Allah menundukkan segala sesuatu itu buat kamu. Kadzalika sakhkharaha lakum. Gimana Allah menundukkan hewan-hewan, menundukkan semesta ini untuk manusia. Tapi begitu manusia terbalik, tunduk kepada semesta, tunduk kepada material, tunduk kepada harta-harta itu, maka dia kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala, dia kerdil di mata alam raya. Masya Allah. Kamu ingin terhormat di mata Allah, ingin terhormat di alam raya, letakkan posisimu di tempat yang Allah telah hormati kamu. Di mana itu? Singkirkan rasa-rasa besar terhadap hal-hal yang material ini. Mari kita kuatkan ruh. Masya Allah. Dan bicara menguatkan ruh, sejarah dan peradaban, semua sejarah peradaban itu berkumpulnya di Islam ya. Subhanallah. Iya. Ya. Artinya sekarang ini titik kilometer 0 dari semua peradaban di dunia itu Islam. 0 kilometer. 0 kilometernya itu Allah. Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak mungkin Amerika Serikat mencapai apa yang dia capai hari ini. Gak mungkin Eropa mencapai apa yang dia capai hari ini. Gak mungkin Indonesia mencapai apa yang Indonesia capai hari ini. Kecuali titik kilometer 0-nya dari sejarah Rasulullah itu. Gitu ya. Dari generasi terbaik itu. Kemudian ke Andalusia. Kemudian menemukan benua Amerika dalam versi yang paling benar. Kemudian ke Asia. Kemudian ke apa. Coba peradaban ini dimulai dari mana? Artinya begini, saya mau bilang. Kalau sekiranya ada orang yang ngaku ahli sejarah dunia, nah betul, gimana tuh? Bicara tentang semua sejarah yang terjadi di pulau-pulau di dunia, tapi dia men-skip sejarah Rasulullah, dia bukan ahli. Gak masuk itu. Karena dunia sebelum dan sudah Rasulullah itu sama sekali berbeda gitu loh. Jadi itu ya, abad ke-8 tadi, 6 Masehi, setelah Rasulullah demikian berubah itu ya. Berubah ya karena Rasulullah. Nah, kalau kita lihat apakah sekarang ini mau kiamat udah Ustaz, mau berakhir ini, keadaannya lebih buruk mana? Lebih buruk zaman itu. Lebih buruk zaman itu. Lebih buruk zaman itu. Gitu ya. Dan siapa pelaku perubahan pada zaman itu? Rasulullah sendiri. Rasulullah ini sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Putus dari samping, nggak punya saudara. Putus dari atas, nggak punya ayah. Betul. Putus dari bawah, nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Tapi berhasil kemudian membentuk peradaban ini. Jadi kita kalau melihat sejarah Rasulullah, ya kan? Kita ngelihat sejarah Rasulullah, pengalaman sirah nabawiyah itu setidaknya memberi pelajaran 2 hal besar dalam hidup. Pertama, optimisme. Optimisme, Masya Allah. Kamu nggak boleh bilang, Ustaz, keluarga saya itu udah nggak bisa lagi diubah lagi, orangnya materialisme gini, nggak mau beribadah, nggak mau apa. Beratan mana kamu sama Rasulullah? Ya Allah. Terbukti Rasulullah dapat mengubah begitu. Kemudian optimisme juga, kamu gak mungkin sendiri. Kamu pasti ada orang di situ. Kita kan bersinergi semua ini. Para asatidz, para pekerja lapangan, para dermawan, para pelaku pegiat kemanusiaan. Betul. Kita nggak sendiri seperti Rasulullah. Sementara keadaan dunia tidak lebih gelap dari zaman Rasulullah. Betul ya, Masya Allah. Rasulullah sendiri menghadapi dunia yang lebih gelap bisa dengan Islam menjadi solusi. Masa kita rame-rame begini nggak bisa? Betul. Memang mungkin orang bilang dia kan Rasul. Oh enggak, berbeda. semua strategi perjuangan Rasulullah itu strategi yang membumi semua. Bisa diterapkan semua oleh semua. Semua zaman. Semua. Dimanapun tempatnya ya. Kutub utara, kutub selatan. Karena itu Allah mendesain perjuangan Rasulullah itu perjuangan yang bisa menjadi contoh oleh siapa saja. Iya betul. Misal. Masya Allah. Rasulullah harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Coba Om Nurman pikirkan dalam hati ini.
Apakah Rasulullah ini pengecut, nggak berani langsung berdiri di bukit Sofa pada hari pertama bilang, "Woi, aku ini nabi." Rasulullah sangat pemberani. Betul. Apakah Allah lemah untuk melindungi nabi kalau dia langsung melakukan itu? Enggak. Iya. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ini kan dakwah yang benar. Kenapa? Dan lama harus 3 tahun. Kenapa? Karena nanti di antara umatmu mungkin akan ada yang mengalami kejadian seperti ini. Betul. Maka ikuti strategi yang episode yang dilakukan oleh Nabi Masya itu. Allah. Itu tahapan-tahapan. Muslim Uighur, kemudian Rohingya atau dulu umat Islam di Soviet. Betul, betul. Mereka menghadapi situasi di mana sama seperti Rasulullah pada 3 tahun pertama. Mereka Masya butuh Allah. dukungan apa? Betul. Mereka butuh dukungan seperti Rasulullah butuh dukungan pada hari itu. Jadi Iya, apa yang harus kita perbuat untuk Palestina? Apa yang harus kita buat untuk Uighur? Apa yang harus coba kamu lihat bagaimana apa yang diperbuat oleh Khadijah pada 3 tahun pertama Rasulullah berjuang. Gitu. Masya Allah. Ini Dahsyat, Ustaz. pertama kan optimisme tadi. Iya, optimisme. Yang kedua Yang kedua? kesyukuran. Syukur, Masya Allah. Ya, bahwa Allah mengutus Nabi ini memang benar-benar hadiah dari Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah memberi munnah, memberi gift kepada manusia, kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasulnya. Jadi kita melihat Rasul ini sebagai anugerah ini kan indah sekali. Indah banget ya. Bentuk kasih sayang Allah luar biasa. Dan Allah udah kasih begitu terus kamu nggak kasih nih sama Allah. Allah mensedekahkan ya Rasulullah pada kita gitu. Allah memberi kepada manusia. Ya tanpa syarat, tanpa apa, maksudnya di zaman kegelapan yang betul-betul melompat setelah itu ya. Iya.